Gagal masuk sekolah negeri karena baru pindah rumah. Gagal masuk sekolah negeri karena terkendala dengan kartu keluarga. Gagal masuk sekolah negeri karena di luar daerah. Ada solusinya? Ada. Nah, ini buat teman-teman yang kebetulan baru pindah rumah atau baru pindah domisili ya. Nah, video ini mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman. Karena banyak sekali teman-teman kita yang baru pindah rumah, harapannya bisa masuk sekolah negeri, padahal perumahannya dekat sekali dengan sekolah, tapi tidak masuk. Alias di luar daerah keterangannya dan tidak bisa mendaftar. Kalau bikin akun bisa ya. Atau kakaknya sudah dalam daerah, tapi tetap tidak bisa mendaftar. Kendalanya apa? Nanti kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ada solusi untuk persiapan tahun depan buat teman-teman yang mau mendaftar ke sekolah negeri. Ini khusus sekolah SD ya, sekolah dasar bukan SMP. Nah, bagaimana jalurnya dan bagaimana solusinya dan seperti apa SPMB-nya secara online, kita lihat video berikut ini, mudah-mudahan bisa menjawab. Dan kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya tunjukkan buat teman-teman yang baru pindah rumah atau baru pindah tempat tinggal, misalkan dari Jakarta ke Bogor ya, misalkan. Karena ini SPMB yang berkaitan dengan Kabupaten Bogor. Begitu teman-teman ya. Perhatikan sebentar. Nah, ini juga ditunjukkan buat teman-teman yang kartu keluarganya luar Bogor. Baik teman-teman, ini kita bukan mencari masalah, bukan mencari salah atau mencari apa, tapi kita mencoba membedah bersama-sama dari SPMB yang pernah atau yang sudah berjalan atau yang sudah pernah berjalan. Nah, mudah-mudahan dari gambaran ini, dari SPMB yang pernah dilalui ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman yang khususnya baru pindah rumah. Ya, biasanya itu perumahan baru gitu kan, atau juga baru ikut pindah tugas dengan suaminya atau dengan ibunya. Nah, baik teman-teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya validasi data. Kenapa? Karena validasi ini berkaitan dengan nanti teman-teman mendaftar ke sebuah sekolah. Nah, validasi data di sini teman-teman ada beberapa hal. Ini untuk SPMB Kabupaten Bogor ya teman-teman ya. Nah, baik teman-teman. Ini tidak masalah teman-teman. Teman-teman mau berkebutuhan khusus ataupun tidak, sekolah negeri tidak berhak menolak. Ya, artinya memang sekarang sekolah negeri itu harus menerima semua siswa dalam keadaan apapun. Kenapa? Karena telah ada yang namanya pelatihan ya, sekolah inklusi. Tapi yang jadi masalah tidak semua sekolah mempunyai guru dalam hal tersebut ya untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Tapi pada dasarnya tidak boleh menolak. Nanti silakan, mohon maaf ya kalau ada teman-teman yang anaknya punya berkebutuhan khusus, silakan diskusi dengan sekolah yang dituju nantinya. Nah, ini anggap aja lewat. Nah, kakak luar daerah. Ini luar daerah teman-teman. Dari luar daerah ini adalah kakak. Karena nanti teman-teman ketika daftar ke sebuah sekolah atau ke sebuah lembaga pendidikan negeri, teman-teman nanti di situ ada pilihan. Kakaknya luar daerah atau kakaknya dalam daerah. Nah, teman-teman, khusus untuk yang kakak luar daerah ini bagi ataupun dalam daerah, ini khusus teman-teman yang daftar melalui jalur domisili. Baik teman-teman. Nah, karena begitu kita daftar sekolah itu ada 3 opsi yang bisa kita pilih atau 3 jalur. Yang pertama domisili, afirmasi, dan mutasi. Nah, khusus domisili ini teman-teman sering sekali kita ada salah persepsi ya. Jadi yang kita pahami domisili itu adalah tempat tinggal kita di suatu tempat, di suatu kelurahan yang ditunjukkan dengan bukti surat dari desa. Biasanya seperti itu untuk warga pindahan. Nah, yang dimaksud domisili dalam SPMB ini adalah kartu keluarga yang berada di lingkungan Kabupaten Bogor.
Jadi bukan surat domisili dari desa, tapi kartu keluarga, berpatokannya kartu keluarga. Kenapa berpatokan pada kartu keluarga? Karena nanti di sini seperti yang sudah lihat kita tadi, nah ini dia kakak luar daerah. Oke, jadi yang dimaksud dengan jalur domisili adalah kakak yang berada di lingkungan Kabupaten Bogor. Karena ini SPMB Kabupaten Bogor teman-teman ya. Jadi maksud saya biar teman-teman siap-siap ke depannya. Lalu kita lihat lagi nih, usia anak sudah 6 tahun. Nah ini dia yang berkaitan dengan kartu keluarga tidak kalah penting. Jadi kartu keluarganya itu harus lebih dari 1 tahun. Nah, buat teman-teman misalkan tahun depan mau menyekolahkan anaknya. Sementara kakak yang sekarang itu masih Jakarta misalkan. Masih Jakarta kakaknya. Nih, misalkan teman-teman kakaknya Jakarta, tapi rumahnya di Bogor. Segeralah sekarang diurus kakaknya. Segeralah diurus kakaknya sekarang teman-teman ya, kartu keluarganya. Kalau tahun depan ada rencana untuk sekolah di Kabupaten Bogor. Karena sudah kita lihat tadi di sini, harus sudah lebih dari 1 tahun. Nah, bagaimana jika belum 1 tahun? Maka di sini akan silang seperti ini. Dari mana silangnya? Karena nanti ketika kita mengisi formulir pendaftaran itu ada tanggal kakak yang harus diupdate atau yang harus diisi. Nah, kemudian teman-teman, jalur domisili ini sebenarnya selain dari kakak kartu keluarga, ada hal juga yang sering kita salah persepsi itu dari tentang tadi ya kartu keluarganya belum setahun atau yang udah lebih setahun. Nah jadi masalah lagi kalau dia update. Nah sebenarnya nggak masalah, cuman banyak yang khawatir. Update itu bagaimana? Misalkan teman-teman punya kartu keluarganya 2 nih, 2 ya mana sih? Nah kartu keluarganya misalkan teman-teman 2, misalkan ya 2, misalkan teman-teman kartu keluarganya 2. Kenapa 2? Karena update kan. Biasanya teman-teman usahakan kalau teman-teman update kartu keluarga, usahakan teman-teman punya fotokopiannya disimpan ya. Sekali lagi, kalau teman-teman update kartu keluarga, tolong punya fotokopiannya ya. Karena ketika teman-teman update kartu keluarga, lalu teman-teman tidak punya fotokopiannya, nanti ini belum setahun, teman-teman akan bingung nanti tanggal-tanggal berapanya ya. Karena biasanya sekolah juga minta untuk menunjukkan kartu keluarga lamanya. Ada gangguan dulu sebentar ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman ya. Nah, sekali lagi ya, kalau teman-teman update kartu keluarga, usahakan teman-teman punya fotokopiannya. Nah, jika teman-teman kartu keluarganya Bogor, nih, bentar ya. Nah, kan Bogor nih kartu keluarganya. Ini yang ke-1, ini yang kedua misalkan. Nah, ketika update, ketika ngisi formulir pendaftaran SPMB, teman-teman nanti di sininya tidak akan silang ya. Karena nanti yang dimasukkan yaitu adalah kakak yang lama ini, nomornya, nomor tanggalnya, teman-teman ya. Nah, terus teman-teman, domisili nih, teman-teman, domisili. Ini masih domisili ya, kita belum ke afirmasi ataupun mutasi. Nah, untuk domisili ini teman-teman, misalkan teman-teman kartu keluarganya itu misalkan Jakarta. Kan ya. Jakarta. Misalkan teman-teman kartu keluarganya Jakarta nih. Tapi rumahnya udah di Bogor nih, misalkan ya. Misalkan teman-teman rumahnya sudah di Bogor, tapi kartu keluarganya Jakarta. Ini gimana sih bisa nggak daftar? Kalau untuk daftar akun teman-teman bisa. Daftar akun itu bisa teman-teman. Untuk daftar sekolah belum tentu bisa kalau lewat jalur domisili dan memang tidak akan bisa. Karena nanti di sini akan silang. Nah, kakak dari luar daerah. Akan checklist ya, kakak dari luar daerah ini akan checklist dan teman-teman otomatis tidak bisa mendaftar karena keterangannya kakaknya dari luar daerah. Begitu teman-teman. Jadi sekali lagi saya ulangi teman-teman. Kalau teman-teman tahun depan ada niatan untuk daftarkan anaknya ke sekolah negeri khususnya di Kabupaten Bogor, usahakan dari sekarang kartu keluarganya sudah pindah ke Kabupaten Bogor ya.
Lalu bagaimana pertanyaannya? Jika perumahan baru belum ada RT RW, maka teman-teman yang penting kartu keluarganya Bogor, artinya teman-teman ikut saja dengan RT RW terdekat sementara kartu keluarganya, karena nanti kan bisa diupdate lagi. Ribet ya ribet, tapi untuk menyelamatkan anak-anak kita ketika daftar SPMB swasta. Nah teman-teman, nah jika teman-teman rumahnya di Jakarta, maaf, jika teman-teman rumahnya di Bogor, lalu teman-teman kakaknya masih Jakarta, bagaimana daftar SPMB-nya? Ya teman-teman, untuk mengenai domisili ini, kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan. Jadi kesimpulannya sebelum saya pindah ke afirmasi ini, jadi kesimpulannya teman-teman, untuk yang domisili ini intinya teman-teman kartu keluarganya harus Kabupaten Bogor dan udah lebih dari setahun ya, udah lebih dari setahun. Oke teman-teman, dan usia anaknya juga. Nah sekarang kita yang afirmasi. Afirmasi ini teman-teman biasanya jalur-jalur seperti anak-anak yang berprestasi ya. Tapi tentu saja afirmasi ini banyak syaratnya juga, dan saya belum tahu untuk afirmasi ini. Tapi untuk yang mutasi kita bahas ya, untuk yang mutasi ini. Untuk yang mutasi ini teman-teman, misal nih, teman-teman seorang guru. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam, Bu. Misalkan teman-teman seorang guru nih, kemudian teman-teman rumahnya pindah nih, karena teman-teman dipindahkan tugas, atau teman-teman dari perusahaan kemudian dipindah tugaskan. Misalkan teman-teman awalnya di Depok atau teman-teman awalnya di Jakarta, kemudian teman-teman dipindah tugaskan ke daerah Kabupaten Bogor, yang mengharuskan teman-teman pindah ikut juga keluarganya misalkan ya. Nah, jadi ini mutasi ini tidak hanya untuk guru, tapi untuk siapapun yang dipindah tugaskan dengan menyertakan bukti. Ya. Bukti ini bagaimana? Bisa ditunjukkan dengan surat mutasi ataupun surat pernyataan dari perusahaan atau dari instansi terkait. Ya, boleh dari dinas pendidikan ataupun dari tempat teman-teman bekerja. Tentu saja, mohon maaf ya, bekerjanya itu di perusahaan yang, mohon maaf nih, yang benar-benar perusahaan yang apa ya istilahnya ya, tidak mesti BUMN sih, yang penting perusahaan besar lah gitu, yang sudah terkenal, kalaupun tidak terkenal, yang mempunyai apa ya, ya sepertilah teman-teman, intinya saya juga bingung ini ngomongnya, takut salah. Intinya teman-teman ini bisa didiskusikan dengan tempat tujuan sekolah teman-teman. Jadi mutasi ini bebas meskipun teman-teman kartu keluarganya Jakarta ataupun teman-teman kartu keluarganya Jawa Tengah atau manapun ya. Yang pasti harus ada surat bahwa teman-teman itu dimutasi atau dipindah tugaskan. Begitu teman-teman ya. Semoga menjawab teman-teman yang masih bingung untuk daftar di tahun depan. Nah, maksudnya dengan adanya SPMB online ini, silakan teman-teman dipersiapkan segala sesuatunya. Yang mau domisili berarti disiapkan kartu keluarganya dari sekarang. Ya, karena sekarang masih tanggal 8 Juli. Nah, karena kemarin peraturannya kan kakaknya itu per 1 Juli. Mudah-mudahan tahun depan mah peraturannya per 31 Juli. Jadi udah setahun begitu teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu saja. Mudah-mudahan menjawab. Walaupun ada yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau videonya kurang jelas. Oh ya, satu lagi teman-teman. Ada yang lupa nih. Misalkan teman-teman nih ya, yang domisili nih. Yang domisili. Nih, yang domisili misalkan rumahnya deket nih ke sekolah. 100 meter. Tapi kakaknya Jakarta, nggak bakalan bisa. Tapi teman-teman, misalkan teman-teman rumahnya deket nih dari sekolah ke rumah misalkan 1 meter ya, atau 100 cm. Nah, kakaknya Bogor, tapi Bogornya misalkan teman-teman di Jonggol, daftarnya misalkan di daerah Kabupaten Bogor itu misalkan di Cilengsi. Nah, ini meskipun teman-teman jalur domisili, ini bakal ngikutin titik koordinat. Jadi titik koordinat itu adalah titik tempat tinggal kita. Ya, jadi saya ulang nih. Kartu keluarga menunjukkan bahwa teman-teman orang Bogor. Titik koordinat
titik koordinat menunjukkan bahwa itu tempat tinggal teman-teman ya, gitu. Oke teman-teman ya, begitu saja. Mudah-mudahan teman-teman juga tercerahkan. Kalau belum cerah, silakan dibuka gordennya atau dinyalakan lampunya ya, supaya terang dan cerah. Terima kasih, mohon maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.